disolehkan anak-anaknya, dimudahkan kehidupannya. Yang belum dapat jodoh, saya doakan semoga cepat dapat jodoh. Yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan lunas hutangnya. Mengambil daun salam di rumah Siti Maisaro. Siapa yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan ibadah umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, kesempatan hingga kita dapat hadir di Masjid Al-Mustaqim ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan bagian yang tentu amal ibadah akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka sebab itu saya mengajak pada kesempatan ini, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Yakinlah saudaraku, kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketentraman hidup, kedamaian hidup, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan atas berkat perjuangan beliaulah kita semua mengerti akan arah serta tujuan hidup kita yang sebenarnya, menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sebagai bentuk cinta dan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengawali tausiah pada kesempatan ini, mari kita meriahkan sama-sama untuk bersalawat. Yang sama-sama kita hormati unsur pemerintahan Desa Tegarejo, yang sama-sama kita hormati pengurus PPD Desa Tegarejo, hadir juga yaitu Kadus 1 sampai 4 Desa Tegarejo RT 1 sampai 14, hadir juga pada malam hari ini yaitu pengurus MWCNU Lawang Kidul, yang hadir juga pada malam hari ini pengurus pondok pesantren Lawang Kidul, pengurus masjid dan mushola Desa Tegarejo, alim ulama, tokoh masyarakat,
Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, saya doakan semoga kita sehat walafiat, selalu dalam karya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan isi daripada hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkenalkan nama saya Effendi PGA. Jadi banyak yang nanya, Kak, apa dia PGA itu? Jadi PGA itu bukan gelar, ya, pintar, alap, ganteng. Dan saya bersama yaitu adinda saya Ustadz Heriansah menemani saya sudah 3 hari saya di sini, dan kebetulan mungkin malam ini akan bertolak ke Pagaralam pulang, dan jam 7 pagi langsung ke tebing tinggi. Mohon doanya ya supaya sehat walafiat dalam menyampaikan dakwah ini, dan mohon maaf sebelum saya menyampaikan tausiah karena suara saya agak ngepas-ngepas itu. Ya, jadi karena inilah faktor namanya pendakwah, jadi harus kuat fisik, jasmani maupun rohani. Baik, sekadar itulah, nanti siapapun saudara-saudara yang ke kota Pagaralam, saya tinggal di kota Pagaralam, Kelurahan Nendagung, dekat alun-alun selatan kota Pagaralam, tanpa terkecuali karena di sana ada wisata Gunung Dempo. Nanti silakan mampir ke rumah saya. Rumah saya selalu terbuka untuk saudara-saudara yang ada di Tanjung Nemi. Baik, hadirin sekalian rahimakumullah, kalau kita berbicara Maulid Nabi Muhammad SAW, tentu ini adalah suatu peringatan yang tidak asing lagi. Kita peringati di setiap tahunnya, ya. Bahkan kita ceritakan setiap tahunnya dalam 1 tahun sekali, dan tidak cukup hanya itu sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasul, yaitu ada nuzul Quran, ada lagi Isra Mi'raj, ada lagi 1 Muharram, dan masih banyak lagi, yaitu hari-hari maupun bulan kita menceritakan tentang kemuliaan dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekalian rahimakumullah, salah satu hikmah yang dapat saya petik yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, di antaranya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, karena Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan, lebih sempurna dari segala-galanya, basarun lakal basari. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad tentunya tidak kalah sempurna, walaupun kesempurnaan kita jauh dibandingkan dari malaikat dan dari khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesempurnaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang namanya manusia, maka tentu harus kita pertahankan. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Dan dialah Allah yang telah menyempurnakan ciptaannya, lalu meniupkan ruh ke dalam ciptaannya tersebut, dan dialah yang memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Akan tetapi banyak sekali orang sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, jangan sampai kita menjadi manusia yang tergolong sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan kita sebagai manusia di atas muka bumi ini Allah telah buktikan di dalam Al-Quran, satu-satunya makhluk Allah yang paling sempurna dan yang paling banyak sebutannya di dalam Al-Quran hanya manusia. Ada 4 yang ingin
ingin saya sampaikan pada malam hari ini, bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Yang pertama Allah sebutkan di dalam Al-Quran, manusia itu al-insan. Yang kedua Allah sebutkan manusia di dalam itu dengan sebutan an-nas. Yang ketiga Allah sebutkan manusia itu dengan istilah yaitu al-bashar. Dan yang keempat Allah sebutkan manusia di dalam Al-Quran itu yaitu Bani Adam. Dari keempat istilah ini secara etimologi semuanya mempunyai arti yang sama yaitu manusia. Akan tetapi secara terminologi maka dari keempat istilah ini tentu mempunyai makna dan hikmah yang sangat jauh berbeda. Yang pertama Allah sebutkan manusia itu dengan sebutan al-insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Surat apa itu, Bu? Halo, surat apa itu? Surat Ad-Din, ya. Sesungguhnya manusia itu adalah yaitu makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Tetapi surat ini Pak yang sering imam kalau konsentrasi kurang, jangan sampai ini melenceng, bisa langsung ke surat wal asri, ya. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadza baladin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa. Biasanya di sini melenceng, ya. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil. Apalagi kalau imam, ya, ada riak-riak dikit, bergaya-gaya. Langsung gini, ya. Itu dia, ya. Inilah menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk yang paling sempurna, ya. Maka Allah tunjukkan pada bentuk tubuh kita yang paling sempurna. Tidak hanya bentuk tubuh kita yang paling sempurna ini, akan tetapi kesempurnaan tersebut Allah berikan kita akal, Allah berikan kita pikiran dan hati untuk mentafakuri, untuk merenungkan semua kekasaan Allah, baik yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Kalau kita mau merenungkan, maka bertambahlah keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja kita renungkan dalam diri kita, Pak, kita punya jantung. Ada tak yang tak punya jantung? Semuanya pasti punya jantung. Jantung ini Pak selalu berdetak di setiap saat dan waktu. Andaikan umur kita saat ini 50, 60, 70 tahun bahkan lanjut usia, tak pernah sedetik pun jantung kita ini berhenti. Coba tunjuk tangan, siapa yang ada jantungnya berhenti? Saya yakin tidak ada yang punya. Bapak sudah berapa tahun pakai ini? 70? 67. Ada tak sedetik berhenti? Tidak pernah. Ya. Di sini saja dalam diri kita, ketika kita mau merenungkan tentang kekuasaan Allah, maka bertambahlah keimanan kita, sehingga kita ada bertanya siapa yang mengatur tersebut, maka tidak lain jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baru ada yang di dalam diri kita, jantung. Kalau kita mau melihat secanggih apapun mesin yang diciptakan oleh manusia, pasti ada istirahatnya. Ya, kita perhatikan yang paling canggih yaitu kapal terbang antara Jakarta dan Madinah dapat ditempuh dalam waktu 9 jam, tetapi masih ada istirahatnya. Berarti masih lebih hebat daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi di luar diri kita. Di luar diri kita ini ada beserta isinya banyak yang kita bisa ambil hikmah untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak yang ingin kita ambil. Bulan dan bintang yang kecepatan planet itu ribuan apa jutaan per jam, tetapi tidak ada satupun yang tabrakan. Maka siapa yang mengatur tersebut tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di
di sini saja kalau kita mau merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan binatang, tahu dengan beruk itu satu dunia sama mukanya. Ada tidak yang berbeda beruk sini dengan beruk yang ada di Amerika? Tidak ada sama. Tetapi manusia, kakangku tiga ini sudah berbeda. Ada yang gendut, bukannya ada yang lonjong, ada yang punya kacamata. Ya. Maka inilah kalau kita mau merenungkan sedikit saja kekuasaan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Maka al-insan yang pertama. Yang kedua Allah sebutkan manusia itu dalam sebutan yaitu an-nas. Apa artinya? Bahwasanya kita ini adalah makhluk sosial, Pak, yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa hidup tanpa ada orang lain ada di sekitar kita. Yang kaya butuh yang miskin, yang miskin butuh yang kaya, pejabat butuh kepada rakyat, yang bodoh butuh kepada yang pintar, yang cerdas butuh kepada yang bodoh. Begitulah sirkulasi perjalanan kehidupan ini bisa berjalan dengan baik karena Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yaitu an-nas, saling membutuhkan. Maka ketika kita menyadari bahwa kita ini berbentuk an-nas, apa hikmah yang dapat kita ambil? Sekecil apapun kita tidak akan mempunyai rasa sombong. Karena apa? Saya tidak bisa hidup tanpa orang lain ada di sekitar kita. Kalau kita renungkan saja, kalau kita lagi sakit butuh orang lain tidak, Pak? Butuh orang lain tidak? Sangat membutuhkan orang lain kalau kita lagi sakit. Tidak hanya cukup ketika kita sakit, ketika kita baru dilahirkan, yang menyambut adalah orang lain, yang memberi nama adalah orang lain, yang menyuapi kita adalah orang lain, yang memberikan pendidikan kepada kita adalah orang lain. Ya, bahkan tidak cukup sampai di sana. Ketika kita sakit minta diurus orang lain. Ketika kita meninggal dunia, siapa yang mengkafani, Pak? Bisa kita mengkafani diri sendiri? Bisa mengkafani diri sendiri? Tidak bisa. Yang memandikan orang lain, yang mengkafani orang lain, yang mensolatkan pun orang lain, bahkan yang menghantar pun. Siapa yang bisa pergi sendiri ke kuburan? Oh, tidak ada. Diantar orang lain, bahkan yang menanamkan kita adalah orang lain, dan tidak cukup di sana karena orang yang ada di alam barzah itu merintih fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas sholihin. Dengan penyesalan yang panjang mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan. Maka kita sebagai orang yang beriman mempunyai kewajiban untuk mendoakan orang yang meninggal dunia. Maka kita yang ada di alam barzah masih meminta kepada orang yang hidup untuk didoakan. Artinya kita ini makhluk yaitu sosial yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Allah sebutkan dalam Al-Quran manusia itu dengan sebutan al-basar. Apa maknanya? Bahwa manusia itu adalah makhluk biologis, sama seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kul innama ana basarun mislukum, katakan Muhammad bahwa kau sama seperti mereka, tetapi Pak, jauh berbeda kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapannya, langkahnya, tingkah lakunya, perbuatannya, semuanya Nabi Muhammad berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita, maka kita mencontoh dengan akhlak Rasulullah dengan bersumberkan kepada pedoman Al-Quran dan Hadis. Maka inilah yang kita kaji pada malam hari ini untuk mencontoh suri tauladan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
panglima perang hebat. Rasulullah seorang kepala keluarga kita azimi oleh seorang istri. Rasulullah di luar rumah dihormati, disegani oleh musuh. Semuanya satu paket dari Rasulullah SAW. Maka wajib bagi kita mencontoh teladan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka jangan mencontoh-contoh yang lain terkecuali baginda Rasulullah dan para pewaris Rasulullah SAW. Kadang-kadang Pak kita ini di kantor hebat, ya, anak buah banyak. Apa nyuruh Pak 10 anak buah, siapa, ya, kapan di rumah takut dengan bini. Artinya tidak seimbang. Maka ketika kita mau mencontoh manusia, ya, pasti ada kekurangannya, ya. Maka kepada manusia siapapun yang ada di hadapan kita, maka kita dianjurkan untuk mengambil hikmah dan kebaikan ilmunya. Kalau kita mengambil kekurangannya, maka kita tidak akan dapat untuk mengambil kesempurnaan dari orang-orang yang ada di hadapan kita. Nah, jadi sekalian rahimahullah, kembali kepada baginda Rasulullah SAW itu, maka contoh-contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu banyak. Di antaranya Daimal Bisri, yaitu Rasulullah itu mempunyai ketentraman, kedamaian dimanapun ia berada. Jadi Pak, Rasulullah itu ketika di rumah memberikan ketentraman di dalam rumah tangga, ketika di luar rumah memberikan kenyamanan yang contoh yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi makanya dalam Islam sekecil-kecil ibadah sedekah adalah senyum. Masih ingat kemarin Pak syarat senyum? Ya, senyum itu syaratnya harus punya kawan. Mudah tidak senyum Bu? Tapi harus punya kawan. Ibu-ibu senang tidak kalau suaminya bermuka masam? Senang tidak? Pasti tidak senang, ya. Maka serendah-rendahnya Rasulullah menyatakan ibadah sedekah itu adalah senyuman. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, ya, sahlal khuluq. Rasulullah itu mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, yang tidak ada tandingannya. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW menerima tamu. Ketika menerima tamu, diberikan hadiah yaitu sepiring anggur, Pak. Ya, diberikan hadiah sepiring anggur. Ketika anggur itu ada di hadapan Rasulullah dan orang yang memberi anggur tadi masih duduk di sana, kemudian sebagai akhlak Rasulullah yang mulia langsung dicicipi anggur tersebut. Ternyata setelah dicicipi anggur tersebut rasanya masam. Pak, kalau kita diunjuk hadiah anggur yang masam, ya, kita bisa tidak menyembunyikan muka kita? Pak, bisa nggak kita menyembunyikan muka kita? Maka satu persatu Rasulullah diambilnya, ya, di dalam piring, dimakan satu, wajahnya bisa menyimpan, ya, keasaman daripada anggur itu sendiri. Kemudian para sahabat heran. Biasanya Rasulullah SAW itu ketika menerima hadiah yang berbentuk makanan, langsung disuruh sahabatnya semua mencicipi dari makanan itu sendiri. Tetapi aneh pada waktu itu Rasulullah habiskan yaitu anggur tersebut. Ketika orang yang memberikan hadiah tadi pulang, bertanya para sahabat, wahai Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau. Biasanya ketika engkau mendapatkan hadiah berupa makanan, kami pun langsung disuruh mencicipi. Apa kata Rasulullah SAW? Benar wahai sahabatku, tetapi andaikan anggur tadi aku bagikan kepada kalian dan rasa anggur itu rasanya masam, tidak akan ada kalian salah satu pun
yang mampu menahan keasaman itu, maka sementara kamu masih ada di depan, maka tentu dia merasakan kesedihan kalau kalian memperlihatkan muka kalian dengan keadaan tidak suka. Subhanallah. Satu Pak yang bisa itu menghilangkan muka ketika memakan asam. Terus di paling kira. Belum lagi keluar dari ucapan kita. Nah maka oleh sebab itu kalau kita mau melihat dari contoh-contoh Rasulullah, maka kita tentu adalah qalilun pantas turun, bukan tergolong orang yang sedikit bersyukur kepada Allah, tetapi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Mengapa? Karena kita punya contoh, yaitu Rasulullah suri tauladan yang tidak ada tandingan sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala almarhum Bukhari. Nanti akan berikan biasanya Pak jam berapa selesai kalau nggak baca nama dari luar? Tadi belum MOU tadi kan? Jam? Aina mono. Ya kita lanjut ya. 2 jam lagi ya. Ibu masih semangat Bu? Ya. Yang keempat Allah sebutkan manusia itu dengan sebutan yaitu Bani Adam. Ya, tidak ada karena Adam itu berasal dari tanah, maka tidak ada yang lebih mulia antara Adam, orang Arab dan bukan orang Arab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang mulia di hadapan Allah tidak lain adalah inna akramakum innallaha yaqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena pangkat, bukan karena punya mobil mengkilap, bukan pula punya rumah bertingkat, dan bukan pula laki-laki yang punya istri. Tetapi orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa secara syariat menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Takwa secara thariqah adalah jalan, yaitu menuju untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, hikmah yang dapat kita ambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah ekspresi dari kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu rindu dengan Nabi Muhammad? Mana rindu dengan suaminya? Rindu dengan Nabi Muhammad apa suaminya? Rindunya daku pada bumi Madinah.
kembali untuk kembali berziarah. Makanya tidak heran Pak, orang-orang yang syiar di dalam mengajak orang-orang untuk ke tanah suci ibadah umroh, mereka berulang kali, mereka terus menerus ingin berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang pernah saya sampaikan Pak, yang sudah menyiapkan mengajak orang haji, mengajak orang umroh sampai berkali-kali mereka berangkat. Aku ngomong Pak, coba ganti dengan duit baik, tidak usah berangkat. Tidak ya sudah, kami terus pengen rindu dan penasaran terus ingin berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai malam hari ini ya, tanamkan cintailah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita mencintai dunia beserta isinya, akan tetapi jangan melebihi cintanya kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada dunia beserta isinya, semuanya terbatas. Ya, semuanya terbatas. Dalam kehidupan kita antara suami dan istri, kalau tidak kita dalam mawaddah warahmah, maka akan cepat sekali hancur keluarga kita. Apa yang mampu mempertahankan keluarga kita? Yaitu liman kana yarjullah, yaitu orang-orang yang ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, cinta kepada istri, cinta kepada istri sampai kapan? Ibu, halo, Bu, hai Besti. Coba jawab keras-keras. Ibu-ibu sayang dan cinta kepada suami sampai kapan? Coba yang keras. Ibu-ibu cinta dan sayang sama suami sampai kapan? Sampai mati Pak Aninglah. Kalau sudah mati, kalau ibu-ibu mungkin maju pula dengan kita kan. Bapak-bapakku cinta dan sayang kepada istri sampai kapan? Sampai mati. Kalau sudah mati? Astagfirullah, jangan jujur nih Pak. Ya, makanya inilah kalau kita berbicara baru tentang kehidupan berumah tangga. Ya, makanya kemarin saya sampaikan di musola sana. Ya, makanya Ibu kenal dengan artis namanya Rita Sugiarto. Itu kelawar itu. Rita Sugiarto itu janda. Bapak tahu kenapa Rita Sugiarto itu sampai saat ini masih janda? Tahu tidak alasannya? Hah? Rita Sugiarto bercerita dengan saya, mengapa masih mempertahankan kejandaannya? Karena Bu dibully oleh lagunya sendiri, pengen mencari pacar dunia akhirat. Lihatlah lagunya. Hari ini aku umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku mencari seorang kekasih? Dunia akhirat tidak bisa, wahai kelawaiku. Yang bisa dijadikan pacar dunia akhirat itu adalah baginda Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kita ini merindukan akan syafaat sosok baginda Rasulullah di dunia wal akhirah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari nanti di mana orang-orang lari dari saudaranya. Ya, suatu hari nanti akan lari dari saudaranya. Istri lari dari anak-anaknya, suami lari dari istrinya, ya, saudara lari dari saudara-saudarinya. Semua mementingkan yaitu
di dunia saja sudah banyak yang meninggalkan. Kalau di sini tidak ada suami yang meninggalkan istri, ada tidak Bu? Ada tidak? Dan istri banyak sekarang, jangankan di akhirat, di dunia sudah banyak meninggalkan ada uang abangku, tak ada uang abangku, dendam dan melayang. Inilah kehidupan dunia. Maka kita harus fokus ke depan, yaitu cintailah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bagaimana mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu kita dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbi Rabbi ya mencintai Rasulullah. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita tidak berat untuk yaitu meniru akhlak-akhlak dari Rasulullah SAW, dan ibadah pun tidak akan pernah menjadi beban. Ustaz, bagaimana agar ibadah itu tidak menjadi beban? Caranya Pak, agar ibadah itu tidak menjadi beban, jadikan ibadah itu sebagai pakaian, jangan dijadikan beban. Siapa yang tidak punya sendal datang ke masjid? Pak, pakai sendal semua enggak? Ibu-ibu pakai sendal semua enggak ke masjid? Semuanya pasti pakai sendal. Andaikan sendal itu atau sepatu itu dari rumah dibawa ke masjid tidak dipakai, kita bawa gini, jadi beban tidak? Jadi beban tidak? Pasti jadi beban, bahkan jauh daripada itu orang yang lihat bapak itu. Ya. Tetapi kalau sendal tadi dari rumah kita pakai, nyaman tidak Pak? Bersih tidak kaki kita? Artinya kalau ibadah kita anggap sebagai pakaian, sebagai kebutuhan daripada rohani kita, maka tentu semuanya itu menjadi pakaian yang indah, dan kita tidak akan pernah berat untuk melaksanakan akhlak-akhlak yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini kita berbicara tentang sholat, selama ini kita berbicara tentang puasa, selama ini kita berbicara tentang umrah, tentang ibadah haji. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya yang ada di masjid ini sudah melaksanakan daripada rukun Islam tadi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu sejalan dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah? Sebab Rasulullah SAW sendiri mengatakan, innama bi'islilu tamim makarimal Allah, tidaklah aku diutus di atas muka bumi ini terkecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka hasil daripada ibadah tadi adalah akhlak kita. Maka umur kita ini rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60 tahun ke atas. Maka tentu kita harus meningkatkan kualitas rohani. Waktu terus berjalan yang tidak akan pernah kembali lagi. Sementara hari-hari kita berpacu mendekati sakaratul maut, maka tanyakan pada diri kita, muhasabah pada diri kita, apa yang sudah saya persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka jadi sekalian rahimakumullah, maka kita umur di usia 50 ke atas ini tingkatkan kualitas rohani. Ya, kalau jasmani ini Pak punya keterbatasan. Kalau sudah 40 ke atas, maka dicontohkan dengan Nabi harus meningkatkan kualitas. Makanya Nabi diangkat menjadi Rasul. Ya, maka tingkatkan kualitas rohani kita, karena kita, ruh kita masih perjalanan panjang, bahkan kekal dan abadi khalidi Nabi ya. Tetapi kalau jasmani kita 50 ke atas dan seterusnya, maka
maka kita kalau tidak mempunyai bekal, maka di alam barzakh kita menunggu penantian yang paling panjang. Bayangkan Pak, dari Nabi Adam sampai saat ini belum ada berita kapan itu kiamat. Belum ada beritanya Pak sampai saat ini. Bayangkan berapa penantian itu, ya. Maka jangan sampai kita lalai. Azultumul maqabir, bermegah-megahan di dunia hingga kita lalai sehingga dimasukkan di dalam kubur. Baru kita melihat diri kita, kenapa sudah ada di dalam ini, kenapa sudah di dalam kubur, sementara bekal yang kita miliki kita tidak punya. Maka penyesalan itu tidak akan ada artinya. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan kembali lagi Pak. Kalau hilang motor masih pajak diganti di depan Pak. Kalau hilang motor bisa diganti tidak? Hilang motor masih bisa diganti, ya. Misalnya untuk anak sekolah, untuk berobat, hilang motor bisa diganti, hilang mobil bisa diganti, hilang rumah dijual untuk kebutuhan bisa diganti, hilang istri, hilang istri bisa diganti atau tidak? Bisa. Tetapi waktu tidak akan kembali lah. Makanya inilah yang disebut dengan orang barat itu time is money. Apa artinya? Apa yang keluar artinya? Waktu adalah, kalau kata orang Arab, waktu adalah pedang. Ya, kalau kita tidak memanfaatkan waktu itu sendiri, maka dia akan menyayat kita sendiri. Ya, makanya para alim ulama, para kiai dan para wali-wali Allah itu, ya, kalau mereka ketinggalan sholat satu kali menyesal dan menangis luar biasanya. Mengapa? Karena waktu tersebut tidak akan bisa kembali lagi. Maka mereka benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka sudah lalai. Kita Pak, kalau melaksanakan sholat kira-kira tinggal sekali, sedih di depan, sedih di depan, masih ada perasaan sedih. Tapi untuk merasa tobat rasanya masih ada kurang. Kenapa? Mungkin karena kita tidak mengerti dengan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang paling kaya adalah orang yang mampu menikmati di setiap tarikan dan hembusan napasnya, dinikmati kehidupan. Maka bersyukur kepada Allah adalah satu cara agar kehidupan kita bahagia. Kalau dalam hal akhirat kita harus melihat ke atas. Kalau dalam hal dunia kita harus merunduk ke bawah agar kita bersyukur kepada Allah. Dalam hal yaitu akhirat ke atas, yaitu si Fulan bin Fulan bisa ngaji, kenapa saya tidak bisa ngaji? Fulan bin Fulan bisa sholat, kenapa saya tidak bisa sholat? Fulan bin Fulan bisa melaksanakan puasa, mengapa saya tidak bisa puasa? Itu kalau dalam hal akhirat. Tetapi dalam hal dunia, agar kita bersyukur, maka kita harus lebih merunduk ke bawah. Ada yang punya mobil, punya pajak roh, pajak roh ya. Ada yang punya mobil Pajero, alhamdulillah. Walaupun saya punya Pajero, yang di bawah punya Avanza. Yang punya Avanza, alhamdulillah, karena yang sebelah punya Kijang. Yang punya Kijang, alhamdulillah, karena yang sebelah pakai motor NMAX. Yang punya motor NMAX, alhamdulillah, di sebelah punya motor Max. Ya. Yang punya motor alhamdulillah karena di sebelah punya sepeda. Yang punya sepeda alhamdulillah karena di sebelah tidak punya sepeda. Yang tidak punya sepeda dia bisa berjalan alhamdulillah, di sebelahnya tidak bisa berjalan. Yang tidak bisa berjalan alhamdulillah, pulang kembali kemarin itu meninggal dunia, tidak kembali lagi. Itulah konsep cara kita menikmati kehidupan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah ala
asam kandis, asam gelugur, kedua asam siliang-liang, nangis mayat di dalam kubur, akibat diri tidak salatullah salam ala toha rasulillah, salatullah pedas-pedas cabai muda, masih pedaslah cabai tua, ladas-ladas Nabi ini muda, masih ladaslah Nabi nyambungnya ya. Ada sekalian rahimahumullah, yang selanjutnya yang selanjutnya, kalau kita tidak muhasabah, tidak muhasabah, maka kita menjadi orang yang lalai. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah wallahu khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah di setiap orang yang memikirkan apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah meneliti atas segala sesuatu. Jadi di ayat tausiah ini ingin saya sampaikan, dengan kita muhasabah, kita persiapkan untuk kehidupan yang berikutnya. Kita persiapkan. Tanpa muhasabah kita, maka kita tidak akan ada perbaikan dalam kehidupan, yaitu untuk selanjutnya. Ada cerita Pak, saya sampaikan di akhir daripada tausiah. Ada seorang perempuan, di sini tuh penyebut perempuan, wedo, enek wedo, ada wedo, ada perempuan yang usianya 50 tahun. Orangnya kaya raya, bahkan kaya rayanya luar biasa. Saat itu mengalami sakit, dan ketika sakit, ketika di ronsen, ketika dicek di dokter, ternyata kena kanker payudara stadium 4. Stadium 4 itu terakhir ini, bukan podium 4. Stadium. Ketika dicek, ternyata kena kanker stadium 4. Tetapi orang yang dicek ini tadi adalah orang yang lalai, orang yang tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terlalu cinta kepada dunia. Maka ketika ia mendapatkan kabar dari cek dari dokter tadi bahwa terkena kanker stadium 4, maka takutlah, lalu memanggil dokter. Dokter, bagaimana solusinya? Apa kata dokter? Wahai ibu terkena kanker stadium 4. Kalau dalam dunia medis, maka sudah tidak ada lagi rasanya untuk kembali, rasanya tidak sehat lagi, tidak akan mungkin lagi. Tetapi bagi Allah, kebetulan dokter alim, lalu kakak kondikan dokter langsung penasehat, tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tidak mungkin. Innama amru iza arada shay'an ayyakuna lahu kun. Itu dokter yang hebat tadi. Tidak ada yang tidak mungkin, Bu. Kalau Allah menghendaki, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ibu dengan hidayah Allah, dengan rahmat Allah, ibu akan sehat. Lalu bagaimana dok? Kita adakan operasi. Maka setelah tanda tangan operasi, setelah tanda tangan sama-sama bersetuju, maka diadakanlah proses operasi. Ketika proses operasi, ibu ini tadi dalam keadaan pingsan, dalam keadaan biasa kalau orang lagi operasi disuruh tidak sadar. Ternyata dalam keadaan pingsan tadi, roh ibu ini tadi bertemu dengan malaikat Israel. Datang malaikat Israel. Wahai, siapa engkau? Saya malaikat Israel. Kenapa datang? Apakah umur saya ini sudah mau dijemput, sudah habis? Tidak, wahai ibu.
umur ibu masih ada sekitar 20 tahun 21 hari lagi. Ya, lalu kau akan sehat atas rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata setelah selesai operasi tadi, ternyata setelah siuman, ibu ini tadi teringat dengan proses perjumpaan antara ruh dengan yaitu malaikat Israel tadi. Ya, maka teringat masih ada umur berapa lagi Pak? Masih berapa? Umur 50. Masih ada 20 tahun 21 hari. Artinya berapa? Digabungkan 70 21 hari. 70 tahun 21 hari. Nah, karena teringat usianya akan masih panjang, maka ibu ini tadi tidak jadi pulang dan memanggil dokter, dok tolong carikan dokter spesialis yang bisa operasi plastik. Nah, ini cerita orang lalai Pak. Ya. Nah, didatangkan dokter spesialis plastik, berapapun biayanya akan saya bayar, asalkan saya bisa cantik lagi. Masya Allah, Bu. Didatangkan dokter spesialis plastik, langsung operasi. Yang di sini keriput, amat demam lama, kurang demam Pak. Kalau demam lama, apalagi latur, ya jangankan demam yang lama, 3 hari saja sudah pucat. Apalagi umur sudah tua. Dok, tolong operasi aku semaksimal mungkin agar aku kelihatan cantik, pahenol dan muda lagi. Di operasi Pak, hidungnya yang keriput maju ke depan, ya pipinya yang keriput langsung mencang. Pokoknya kencang, cang semuanya. Ya. Nah, setelah selesai proses operasi, ya, ibu ini pulang ke rumahnya. Orang-orang di sekitar Pak, tetangganya heran semuanya. Membahasa kami pakai alam, gumpal apa? Galanya lah kencang gali Pak. Nah, wedok diki kan. Cantik mana nih wong diki. Heran sampai tidak keceret. Tidak ketahui bahwa ibu itu yang sakit mengalami waktu kena kanker tadi. Nah, tak lama kemudian setelah di rumah, ya, berselang 3 hari pakai motor. Ibu ini tadi pakai motor hendak berangkat ke pasar membeli sayuran. Ketika keluar daripada gang itu tadi, ternyata ada mobil yang cepat dan kecepatan itu tidak bisa dielakkan. Ibu ini keluar, maka mobil tadi langsung menabrak. Ya, maka dibawalah ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit tadi ternyata sudah parah, dalam keadaan tahap sakaratil maut. Apa? Pembicaraan datang lagi malaikat Jibril, malaikat Israel. Wahai Israel, kenapa engkau sudah bilang bahwa aku umurku masih ada 20 tahun 21 hari, baru terpakai 1 minggu. Kenapa engkau mau mencabut nyawaku, wahai Israel? Apa jawab Israel? Saya tidak tahu. Bahasa kita, saya tidak keciret lagi. Kalau itu bukan kamu, maka tidak kucabut nyawamu. Jadi pakai keciret lagi Israel tadi. Lamu dunia lagi tercabut. Diskon 20 tahun akhirnya hangus. Ya, tapi jadi toko main. Artinya kita tidak boleh lalai. Ya, kalau kita lalai, maka kita dimakan oleh waktu. Karena kematian itu kita tidak tahu. Kematian tidak dengan abjad. Kematian tidak ditentukan oleh sakit. Kematian tidak ditentukan dengan hebat atau kaya dan lain sebagainya. Tapi kematian adalah sebuah wabah batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampai, maka mau tidak mau, cepat apa lambat, maka kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ujung daripada
daripada tausiah yang ingin saya sampaikan, mari Pak, yang kita sudah tua saya mengajak, tingkatkan kualitas rohani kita. Minimal jangan kita tinggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah menjaga daripada kesempurnaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24 jam saya sampaikan, cuma 25 menit kita sisihkan untuk menjaga kesempurnaan dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita sudah selesai melaksanakan, yaitu sholat isya secara berjamaah dengan istighfar, dengan doa, ditambah lagi kita peringatan Maulid Nabi. Andaikan usia kita tidak sampai pada waktu subuh, bersyukur kepada Allah, kita sudah dijaga dengan doa kita pada waktu sholat isya. Sampai umur kita pada waktu subuh, ya, alhamdulillah, sholat lagi kita tidak sampai pada waktu yaitu zuhur, maka kita sudah. Begitulah orang yang beriman kepada Allah, Allah sayang dengan kita, maka jangan tinggalkan sholat 5 waktu dan tanamkan kepada diri kita, masukkan ke dalam diri kita, jangan tinggalkan lagi, sering-seringlah membaca ayat suci Al-Quran. Yang kedua, itulah mampu juga menjaga derajat kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum ta'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Tuhannya, lalu dia istiqomah, maka ketika dipanggil oleh Allah, maka la khafun la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih. Pak, kalau proses orang meninggal dunia beda, Pak. Beda. Orang kafir dengan orang Islam, orang beriman beda. Maka kalau orang kafir, Pak, ketika dalam proses sakaratul maut itu diperlihatkan dulu, yaitu yang indah-indah, diperlihatkan surga beserta isinya dan lain sebagainya, lalu dicabut, ya, perlihatkan ini langsung diperlihatkan yang kiri, ya. Maka orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika proses kematiannya rata-rata matanya terbuka. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la khaufun la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih, maka diperlihatkan dulu yang jelek, ya. Ketika diperlihatkan gambaran yang jelek tersebut, karena kita biasa memohon pertolongan kepada Allah, maka kita langsung, ya Allah, kata kakak bukan, kata Kang Nizo, ya Allah, ngampun aku ini diinjak, yaitu balasan dengan yang model ini. Aku sering sholat, ya Allah, aku sering puasa, ya Allah, bahkan aku sampai detik ini melaksanakan peringatan Maulid, aku datang. Ketika kita langsung meminta pertolongan kepada Allah, maka langsung diperlihatkan imbalan yang sesungguhnya, yaitu surga beserta isinya. Maka tersenyumlah kita melihat atas balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa dilihat, diumpamakan, Pak, bidadari itu langsung sini, Kang Nizo, ya, Pak. Kalau nanti kamu nak ketemu dengan bidadari, apa nak ketemu dengan istri? Hah? Nak ketemu dengan bidadari apa istri? Ada yang ngomong ibu-ibu, ya, karena sering nonton YouTube aku sebelum aku balik, Pak Ustaz, ya Bu, kataku, aku kira aku potong, tak, aku nak nanya, tak, ada apa kataku, ini tak, aku nak nanya, nanti kalau di akhirat, aku ini masih bertemu tidak dengan suamiku, katanya. Kataku masih. Nah Pak Ustaz, kalau masih bertemu dengan suamiku, aku berhenti baik sholat, Pak. Aku berhenti baik katanya puasa. Jika apa Bu? Hai, di dunia aku penimpal, apalagi di sana bertemu. Ya, para orang tuaku semuanya, saudara-saudaraku, inilah yang dapat saya sampaikan pada hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya adalah, ya, mari setelah malam hari ini mulailah kita tanamkan kembali hasilnya daripada ibadah kita langsung praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum doa mari kita tutup dengan berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadram ya Nabi